Pagi hari ini kita akan membahas materi tentang genom ya. Tentunya harusnya sih tidak asing lagi tentang genom ini karena sebelumnya kita sudah pernah membahas ya tentang asam nukleat dan nukleotida, serta kita juga pernah membahas tentang materi metabolisme protein, yaitu bagaimana proses sintesis protein itu terjadi mulai dari tahap gennya gitu ya. Nah, sekarang kita khusus untuk membahas genom. Ya, genom itu apa? Dan kita akan mempelajari genom pada beberapa organisme, ya mulai dari virus, kemudian juga genom pada prokariot, serta genom pada eukariot. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah definisi dari genom ya. Jadi genom itu adalah kumpulan atau himpunan gugus gen yang lengkap dari suatu organisme sehingga organisme tersebut dapat hidup dengan sempurna. Nah, proses kehidupan organisme ini adalah hasil proses metabolisme yang berlangsung di dalam sel. Keseluruhan gen yang bertanggung jawab atas berjalannya metabolisme yang lengkap disebut dengan genom. Jadi semua gen, semua DNA gitu ya, semua gen yang ada di dalam suatu organisme itu dikatakan sebagai genom, dan genom ini tentunya bertanggung jawab terhadap berjalannya metabolisme yang lengkap. Karena sebagaimana kita tahu bahwa gen itu berfungsi mengatur semua aktivitas dari sel tersebut, dan tentunya semua proses metabolisme itu pastinya dikendalikan oleh gen yang secara keseluruhannya itu kita sebut dengan genom begitu ya. Oke, berikutnya. Nah, pengelompokan organisme itu kita bisa lihat berdasarkan aseluler dan seluler. Jadi kalau aseluler itu adalah organisme tapi dia tidak memiliki sel ya, yaitu virus. Jadi virus ini organisme aseluler, dan sebagian juga menyatakan kalau virus ini sebenarnya bukan makhluk hidup gitu ya, tapi dia bisa beraktivitas atau bermultiplikasi itu ketika dia masuk ke dalam sel hidup ya. Jadi dia kalaupun dikatakan organisme tapi organisme aseluler karena dia tidak memiliki komponen dan juga fungsi sebagaimana layaknya dimiliki oleh suatu sel. Nah, untuk organisme seluler ini kita sudah pernah belajar juga berdasarkan 3 domains of life ya. Itu dibedakan menjadi ada 3 domain, yaitu bakteri, arke, sama eukariot. Nah, secara struktur selnya, bakteri dan arke ini adalah organisme prokariot ya, sedangkan eukaria yaitu secara struktur selnya tentunya memiliki struktur sel eukariotik begitu. Nah, kita lihat dulu yang pertama, kita lihat genom pada virus ya. Nah, genom pada virus. Jadi virus ini adalah organisme aseluler, tadi sudah disebutkan. Dia merupakan parasit obligat intraseluler ya. Parasit itu kita tahu bahwa makhluk hidup dikatakan parasit atau sesuatu dikatakan parasit jika dia menumpang pada makhluk hidup lain ya. Nah, dalam hal ini virus itu adalah parasit obligat. Jadi dia mutlak memerlukan sel yang lain untuk dia tumpangi gitu ya. Dan juga sifatnya intraseluler. Jadi parasit di dalam sel intraseluler. Nah, tubuh atau struktur dari virus ini terdiri atas nukleoprotein. Kenapa disebut nukleoprotein? Karena secara struktur virus itu hanya terdiri dari asam nukleat ya. Di sini sebelah kanan ada gambarnya. Asam nukleat dan dilindungi oleh suatu selubung yang terbuat dari protein. Sehingga kompleks dari virus ini disebut juga dengan nukleoprotein. Ya, jadi bisa dikatakan nukleoprotein ini adalah nama lain dari si virus ya, partikel virus. Lebih spesifiknya lagi, protein pembungkus virus ini itu namanya adalah kapsid ya, sehingga sering juga disebut dengan nukleokapsid gitu. Nah, genom virus sebentar ya. Nah, struktur virus ini terdiri dari 2 bagian ya. Tadi ada kulitnya yang terbuat dari protein disebut dengan kapsid,
kemudian bagian inti atau core yang berisi materi genetik atau berisi asam nukleat yang merupakan genomnya. Ya, jadi semua asam nukleat virus itu kita katakan sebagai genomnya. Nah, berdasarkan penyusun genomnya, virus itu diklasifikasikan menjadi virus DNA sama virus RNA. Ya, jadi kalau asam nukleatnya berupa DNA berarti dia virus DNA. Kalau asam nukleatnya berupa RNA maka dikatakan sebagai virus RNA. Nah, ini perlu diingat lagi materi kuliah kita sebelumnya. RNA yang berperan sebagai gen ya, sebagai gen itu hanya ada pada virus RNA. Sedangkan kalau pada organisme seluler semua genomnya itu pasti berupa DNA. Jadi ini kespesifikan hanya pada virus RNA saja yang genomnya itu merupakan RNA gitu. Untuk mempertahankan hidupnya, virus memiliki struktur pertama dalam kapsul atau selubung protein bentuk dewasa, ini dikatakan sebagai partikel virion. Jadi ini adalah fase si virus ketika dia berada di luar sel ya. Ketika dia berada di luar sel, dia dikatakan sebagai partikel virus atau partikel virion atau partikel nukleokapsid. Nah, ketika dia sudah berhasil masuk ke dalam sel inang, ya maka virus itu menjadi bentuk vegetatif ya. Fase intraselulernya disebut bentuk vegetatif, di mana si virus itu akan bereplikasi atau bermultiplikasi atau memperbanyak diri dalam bentuk provirus ya. Jadi yang ketiga, virus ini bisa juga dalam bentuk provirus, yaitu bentuk virus dalam kondisi di mana virus itu berada dalam bentuk dorman ketika asam nukleat virus berintegrasi ya, menyisip, bergabung dengan kromosom sel inang gitu. Jadi virus itu bisa dalam bentuk partikel ya, yang tadi ketika dia di luar sel, kemudian bisa dalam bentuk yang bereplikasi ketika dia berada di dalam sel, atau juga ketika dia berintegrasi ke dalam kromosom sel inang maka dikatakan dia berada dalam bentuk provirus begitu. Nah, kemudian genom virion atau virus dewasa dapat tersusun atas DNA ataupun RNA ya, baik dalam bentuk linear ataupun bisa juga sirkuler. Dia bisa berutas tunggal, bisa juga utas ganda gitu ya. Jadi pada virus itu DNA-nya, kalaupun dia tersusun dari genomnya itu tersusun dari DNA, tidak selalu DNA pada virus itu double helix ya, seperti pada organisme seluler kan yang sudah kita pelajari, DNA itu pasti double helix. Tapi kalau pada virus yang asam nukleatnya DNA, itu bisa juga DNA-nya adalah single strand. Demikian juga RNA ya, RNA pada virus itu tidak selalu single strand. Ada juga RNA yang double stranded. Jadi pada virus itu banyak hal-hal yang unik atau di luar pada lazimnya begitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi virus menurut Baltimore. Ya, ini dilihat dari jenis asam nukleatnya. Ya, kita lihat di sini virus menurut Baltimore. Ini juga klasifikasi virus yang dipakai oleh ICTV ya, ICTV, International Committee on Taxonomy of Virus. Virus itu dibagi jadi 6 kelompok ya, 6 grup. Grup pertama asam nukleatnya adalah DNA utas ganda ya, UG itu utas ganda atau double helix. Lalu kelompok yang kedua adalah DNA utas tunggal polaritas positif. Kelompok yang ketiga adalah RNA utas ganda ya. Kemudian yang kelompok 4 adalah RNA utas tunggal polaritas positif. Kelompok kelima RNA utas tunggal polaritas negatif. Dan kelompok yang keenam adalah RNA utas tunggal polaritas positif dengan sistem replikasinya adalah transkripsi balik ya, reverse transkripsi. Nah, contohnya ada virus AIDS ya di sini. Contoh-contohnya bisa dilihat ya. Oke, nah dalam hal ini Ibu tidak menekankan kalian untuk bisa menghafal dari setiap kelompok virus ini. Ini hanya menunjukkan bahwa virus itu genomnya bisa berupa DNA, bisa berupa RNA.
Dan DNA-nya bisa utas ganda, bisa utas tunggal. RNA-nya juga bisa utas ganda, bisa utas tunggal, seperti itu ya. Nah, molekul DNA dan RNA penyusun genom terdapat dua macam ya. Tadi bisa utas tunggal, bisa juga utas ganda. Ada yang berbentuk sirkuler, ada juga yang berbentuk linier. Pada utas tunggal DNA dan RNA terdapat dua jenis susunan DNA dan RNA, yaitu utas positif atau dikatakan polaritasnya positif, sama utas negatif atau polaritasnya negatif. Pada RNA utas positif itu adalah RNA yang utas basa-basa nukleotidanya homolog dengan mRNA ya. Kita masih ingat mRNA itu yang digunakan untuk proses translasi ya, sebagai cetakan pada sintesis protein. Nah, maka RNA yang utas positif pada virus itu biasanya RNA yang siap untuk ditranslasi menjadi protein ya. Jadi bisa langsung ditranslasi jadi protein karena dia homolog dengan mRNA. Sedangkan yang utas negatif itu adalah utas yang basa-basanya merupakan komplement atau antiparalel terhadap mRNA. Nah, biasanya yang RNA negatif ya, itu harus ada proses dulu di mana dia diubah dulu menjadi RNA positif ya, kemudian baru bisa ditranslasi menjadi protein gitu. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari virus-virus berdasarkan genomnya, virus DNA dan juga virus RNA. Ya, silakan dilihat apa saja jenis virusnya di sini. Ya, kemudian dilihat dari strandnya, apakah dia double strand atau dia single strand. Ya, kemudian juga ada strukturnya bisa linier, ada juga yang sirkuler dan seterusnya. Nah, ini polaritasnya. Ya, yang utas tunggal itu pasti ada polaritas positif, ada juga polaritas negatif. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya, RNA utas positif itu apa maksudnya dan RNA utas negatif itu maksudnya apa ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini juga ini menggambarkan alur sih ya, alur proses apa namanya multiplikasinya, sintesis asam nukleat pada virus ya. Ini misalnya kalau dia double strand DNA itu ya seperti halnya pada organisme seluler. Dari double strand DNA ditranskripsi jadi mRNA, nanti ditranslasi jadi protein gitu ya. Kalau misalnya RNA yang positif single strand ini bisa langsung dianggap sebagai mRNA, nanti ditranslasi jadi protein. Tapi kalau dia RNA yang negatif, maka dia harus diubah dulu menjadi RNA positif, baru ditranslasi jadi protein. Kalau dia double strand RNA, maka dia harus dijadikan RNA single strand dulu ya, karena harus single strand positif baru jadi protein gitu, dan seterusnya. Mungkin ini agak harus dilihat dengan cermat ya, tapi ini juga Ibu tidak menargetkan kalian untuk hafal proses ini ya, mungkin nanti akan diperdalam kalau kita belajar tentang virus secara spesifik ya, entah itu di pelajaran mikrobiologi ataupun nanti jika pada tahap studi lanjut misalnya kalian belajar lagi tentang virus. Nah, ini tentunya akan diulik lagi gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini, pada tahap ini Ibu hanya ingin memperlihatkan bahwa virus itu banyak jenis genomnya ya, DNA, RNA, positif, negatif, dan juga beraneka macam jalur yang dia lewati untuk sampai ke translasi protein begitu. Baik, untuk perkembangbiakan virus ya, multiplikasi virus. Jadi perkembangan virus ini dimulai ketika virus itu menginfeksi sel inang. Ya, menginfeksi sel inang caranya macam-macam ya. Ada yang langsung menyuntikkan asam nukleatnya ke dalam sel inang, ada juga yang separtikel-partikelnya sama kapsidnya itu masuk ke dalam sel inang, ada yang bersama membrannya juga masuk ke dalam sel inang. Baru di dalam sel inang asam nukleat virus akan keluar ya ke sitoplasmanya sel inang. Nah, nanti kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam sel inang, maka DNA virus ini bersikap sebagai gen asing yang masuk ke dalam sel inang, dan dia akan mengambil alih
ya seluruh komandonya istilahnya di dalam sel itu. Jadi tugas DNA inang diambil alih oleh si DNA virus, sehingga semua proses yang terjadi di dalam sel itu akan mengikuti perintah dari DNA virus tersebut gitu ya. Nah, nanti di dalam sel inang itu DNA virus akan bereplikasi, transkripsi, translasi, sehingga dihasilkanlah protein-protein virus ya, sintesis komponen-komponen virus, dan virus akan merakit kembali dirinya yang baru itu ya, hasil perbanyakannya. Nah, kemudian nanti dia akan keluar dari sel inang dengan cara melisis sel inang gitu ya, sehingga sel yang dilisis itu tentunya akan menjadi mati. Nanti si virus itu akan mencari lagi sel inang yang baru untuk memulai lagi prosesnya. Nah, DNA virus yang berintegrasi ke dalam kromosom sel inang akan memperbanyak diri bersama perkembangan sel inang. Ini pada siklus lisogenik. Jadi ada dua macam siklus ya, ada siklus litik sama siklus lisogenik. Nah, kadang-kadang virus juga dapat memberi sifat tambahan pada sel inang ya. Ini pada kasus ketika tadi si asam nukleat virus atau genom virus menyisip pada kromosomnya sel inang, maka si virus itu akan memberikan sifat-sifat tambahan pada sel inangnya. Misalnya pada virus yang infeksi bakteri, nah si virus yang terintegrasi ke dalam kromosom bakteri itu bisa menambah sifat patogenitas pada bakteri tersebut, ataupun bisa juga menyebabkan resistensi dari bakteri tersebut terhadap suatu antibiotik misalnya, seperti itu. Baik, ini adalah gambaran dari siklus litik dan siklus lisogenik pada virus ya. Jadi tadi disebutkan ada dua macam siklus untuk multiplikasi atau perbanyakan virus, bisa dengan cara litik, bisa juga dengan cara lisogenik gitu ya. Nah, ini pada cara litik ya, kita lihat urutannya dari mulai nomor 1 ya, dari nomor 1. Ini contohnya pada bakteriofaga ya. Bakteriofaga itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Nah, ini kita lihat, ini adalah partikel virusnya, bakteriofaga. Yang warna merah ini adalah asam nukleat si virus ya. Lalu dia menempel dengan menggunakan kapsidnya. Kapsidnya bentuknya seperti ini untuk bakteriofaga yang dicontoh ini. Nah, kemudian pada tahap yang kedua terjadi penetrasi ya. Penetrasi itu masuknya partikel virus ke dalam sel. Dalam hal ini yang masuk hanya asam nukleatnya saja. Jadi disuntikan ke dalam sel, asam nukleatnya masuk. Selanjutnya, ketika asam nukleat ini sudah masuk, dia akan memerintahkan sel ya untuk menghancurkan kromosomnya ataupun genom dari hostnya itu tadi ya, inangnya. Nah, sehingga semua kendali akan dipegang oleh si DNA virus. Selanjutnya DNA virus ini akan memerintahkan sel dengan segala perangkatnya gitu ya untuk membentuk komponen-komponen virus ya, protein strukturalnya, membentuk asam nukleatnya supaya diperbanyak ya, kapsid-kapsidnya begitu. Nah, ini terjadi pembuatan komponen-komponen virus. Selanjutnya setelah dibuat, maka akan dirakit menjadi partikel-partikel virus yang baru. Nah, setelah jumlahnya cukup banyak, maka si virus ini akan keluar dari sel dengan mengakibatkan lisis atau pecahnya si sel inang. Nah, setelah sel inangnya pecah, partikel-partikel virus yang baru keluar. Nah, setiap satu partikel virus ini akan mencari lagi satu sel yang baru lagi untuk kemudian dimulai lagi prosesnya dari penempelan, penetrasi, dan seterusnya. Nah, pada sebelah kanan ini adalah siklus lisogenik ya. Pada siklus lisogenik ini, setelah si virus itu menempel pada sel inang, lalu memasukkan asam nukleatnya ke dalam sel inang. Selanjutnya, asam nukleat virus ini tidak memerintahkan sel untuk menghancurkan kromosomnya ya, tapi dalam hal ini asam nukleat virus akan menyisip atau terintegrasi ke dalam kromosom sel inang, sehingga ketika si sel bakteri ini membelah ya, sel inangnya membelah, maka asam nukleat virus juga akan ikut diturunkan kepada anakan-anakan dari sel ini,
sehingga akan terus diperbanyak. Nah, pada keadaan tertentu jika ada induksi gitu ya. Nah, ini si asam nukleat virus bisa melepaskan diri dari kromosom sel inang, kemudian dia akan pindah ke jalur litik ya. Jadi ke sini. Ya, kromosom inangnya dihancurkan, lalu kendali dipegang oleh asam nukleat virus. Nah, kemudian terjadi perakitan komponen-komponen virus. Kemudian setelah jumlahnya cukup dia akan keluar dan sel inangnya itu lisis gitu ya. Jadi siklus lisogenik pun pada keadaan tertentu bisa berubah menjadi lisis dan berlaku seperti pada siklus lisis yang sudah dijelaskan gitu. Baik, itu adalah untuk genom virus ya. Sekarang kita lihat genom pada bakteri atau pada organisme prokariot. Nah, sekarang kita beralih ke organisme seluler ya. Kalau tadi virus itu adalah aseluler, yang lain-lainnya bakteri, arke, eukariot itu adalah organisme seluler. Sehingga kalau organisme seluler, pikiran kita sudah tahu gitu ya bahwa genomnya pasti berupa DNA dan DNA-nya adalah double stranded dan berlaku aturan yang secara umum DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, akan ditranslasi menjadi protein gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke dogma sentral yang berlaku pada semua organisme seluler. Nah, pada bakteri genomnya itu terdiri dari DNA kromosom dan DNA ekstra kromosom atau disebut juga dengan plasmid ya. Walaupun tidak semua bakteri itu memiliki plasmid ya. Tapi kalau bakteri tersebut memiliki plasmid, maka yang dikatakan genom dari bakteri tersebut adalah DNA kromosom ditambah dengan DNA plasmidnya gitu. Kalau nggak punya plasmid ya berarti genomnya adalah DNA kromosomnya saja gitu ya. Nah, karena bakteri tidak memiliki pemisah antara inti dengan sitoplasma gitu, jadi dia tidak memiliki membran inti, maka kromosom maupun plasmid kedua-duanya terdapat di dalam sitoplasma gitu ya. Kita sudah tahu bahwa bakteri tidak punya membran inti sehingga kromosom ataupun genomnya itu terletak di sitoplasmanya gitu. Oke, nah kemudian kita lihat kromosom sama plasmid ya. Apa sih bedanya kromosom sama plasmid? Nah, kromosom pada bakteri, setiap bakteri itu umumnya hanya mempunyai satu DNA kromosom yang berbentuk sirkuler gitu ya. Namun ada juga bakteri yang memiliki dua kromosom dan DNA-nya linier ya, tapi ini hanya pada satu genus saja ya. Kalau nggak salah yang dua kromosom itu adalah pada genus Vibrio gitu ya. Tapi secara umum hampir semua bakteri itu kromosomnya adalah DNA yang berbentuk sirkuler. Kemudian plasmid ya. Plasmid ini merupakan DNA ekstra kromosom. Jadi ekstra kromosom itu di luar kromosom yang merupakan DNA berutas ganda ya, berbentuk sirkuler. Terdapat dalam jumlah yang berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Nah, ini perbedaan antara kromosom dengan plasmid. Ya, pertama, plasmid itu merupakan DNA ekstra kromosom dan bersifat otonom, bisa bereplikasi sendiri. Plasmid secara ukuran itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kromosom. Kemudian plasmid ini ada yang berbentuk sirkuler, ada juga yang linier ya. Kalau pada kromosom bakteri kan tadi secara umum adalah sirkuler, tapi kekhususan ada pada satu genus yaitu bentuknya linier gitu ya. Kemudian jumlahnya, kalau kromosom pada bakteri itu jumlahnya hanya satu tadi, kecuali pada Vibrio dia punya dua gitu ya. Tapi kalau plasmid itu jumlahnya umumnya lebih dari satu di dalam sel. Kemudian dari segi gen yang dikodenya, kalau pada kromosom, gen-gen yang ada pada kromosom itu merupakan gen-gen yang esensial
Artinya yang diperlukan untuk keseluruhan proses metabolisme yang terjadi pada bakteri tersebut. Dan jika kromosom suatu bakteri itu rusak ataupun hancur, maka akan mengakibatkan kematian daripada sel bakteri tersebut. Tapi kalau gen yang dikode di dalam plasmid itu adalah gen yang tidak esensial untuk proses metabolisme pada bakteri. Biasanya gen-gen yang dibawa pada plasmid itu adalah gen-gen yang mengkode misalnya resistensi antibiotik gitu ya, resistensi terhadap logam berat misalnya, yang hanya diekspresikan ketika pada lingkungan ataupun kondisi tertentu gitu ya. Misalnya pada kondisi di media pertumbuhan bakteri itu ada antibiotik, maka bakteri yang punya plasmid yang punya kode gen resisten antibiotik, maka bakteri tersebut akan tetap hidup gitu ya. Jadi gen yang dikode pada plasmid itu biasanya bukan gen yang esensial gitu ya. Jadi kalaupun si plasmid itu dikeluarkan dari sel bakteri, nah karena bakteri masih punya kromosom, maka bakterinya juga bisa tetap hidup gitu. Nah, plasmid ini banyak dimanfaatkan di dalam teknologi DNA rekombinan. Ini beberapa contoh plasmid dan fungsinya. Ya, plasmid ini jenisnya sangat banyak ya, ini hanya beberapa contoh saja. Ada plasmid F yang berfungsi dalam konjugasi dan dikenal pada berbagai jenis bakteri. Lalu ada plasmid faktor R yang membawa gen-gen penyebab resistensi terhadap antibiotik. Lalu ada lagi plasmid TI ya, di sini ditemukan pada berbagai agrobakterium. Fungsinya berhubungan dengan tumbuhan inang. Biasanya bisa menyebabkan tumbuhnya tumor pada sel inang. Ini banyak dimanfaatkan di dalam teknologi DNA rekombinan gitu ya. Ini gambarnya plasmid F. Kemudian plasmid R mengkode beberapa gen resistensi terhadap antibiotik ya, ataupun juga logam-logam berat. Kemudian ini contoh plasmid TI ya, yang banyak digunakan dalam teknologi DNA rekombinan untuk rekayasa genetik pada tanaman ya, membuat si tanaman itu menjadi kebal terhadap hama misalnya, ataupun untuk menambahkan sifat-sifat yang lain lagi pada tanaman tersebut. Baik, ini yang terakhir, genom pada eukariot. Nah, genom pada eukariot disusun oleh sejumlah kromosom yang ukurannya sangat besar bila dibandingkan terhadap kromosom bakteri. Jumlah kromosom di dalam sel eukariot itu berbeda-beda sesuai dengan jenis organismenya, dan setiap spesies itu memiliki jumlah kromosom yang khusus dan tetap ya. Nah, kita tahu pada manusia misalnya, nah di dalam manusia itu kita punya 23 pasang kromosom ya, 22 pasang kromosom yang mengkode untuk satu pasang kromosom seks ya, dan 22 pasang itu kromosom yang bukan untuk kromosom seks lah gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kromosom pada eukariot, di dalam setiap kromosom eukariot itu memiliki satu molekul DNA yang ukurannya sangat panjang dan berasosiasi dengan protein yang disebut dengan protein histon. Nah, karena kromosomnya ini berasosiasi dengan protein histon, maka disebut juga kompleks nukleoprotein. Asosiasi ini mempunyai tujuan untuk melindungi molekul DNA yang sangat panjang dari kerusakan ya. Jadi histon itu melindungi si molekul DNA yang sangat panjang dari kerusakan supaya tidak berantakan gitu lah ya lilitannya, sehingga diatur oleh protein histon, dilindungi oleh protein histon itu. Nah, pada waktu pembelahan sel, DNA akan dikemas dengan cara menggulung secara teratur sehingga ukuran DNA yang tadinya sangat-sangat panjang itu dikemas menjadi sangat pendek dan tebal gitu ya. Nah, protein histon ini tersusun dari 5 jenis subunit yang bisa terlihat di bawah mikroskop elektron. Kromatin seringkali terlihat seperti serat yang mempunyai rangkaian manik-manik yang diikat serat halus ya.
Nah, manik-manik itulah yang dikatakan sebagai protein histon. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah struktur kromosom ketika dia dalam kondisi yang menebal ya. Biasanya ketika menjelang pembelahan sel itu kromosomnya akan menebal gitu ya. Tapi kalau tidak sedang membelah, si rantai DNA ini dia lebih longgar ya. Kita sebut benang kromatin. Tapi kalau dalam keadaan tebal ini kita sebut sebagai kromosom. Nah, ini kalau ditarik ya, dia akan merupakan benang DNA double helix yang sangat panjang, dan ada protein-protein yang seperti manik-manik ini yang melilit-lilit DNA. Inilah yang disebut dengan protein histon gitu ya. Nah, ini jadi penampakannya kira-kira seperti itu. Oke, kromatin merupakan protein kromatin ini adalah benang kromosom. Ketika dalam keadaan tidak sedang siap membelah, maka kromosomnya dalam keadaan yang longgar ya, sehingga terlihat seperti benang-benang yang disebut dengan kromatin. Ini cerita tentang histon ya. Dibaca saja, ibu tidak akan jelaskan secara rinci ya, ini hanya untuk mendeskripsikan kira-kira histon itu bagaimana komposisinya di dalam kromosom. Oke, ini juga masih tentang penjelasan histon. Ya. Nah, kemudian jumlah kromosom. Ya, jumlah kromosom tadi sudah disebutkan tergantung dari jenis organisme ataupun spesiesnya. Jumlah kromosom di dalam sel eukariot itu berbeda-beda antara satu spesies dengan spesies yang lain ya. Untuk sel somatik ya, untuk body cells, jumlah kromosomnya itu adalah disebut dengan jumlah diploid atau 2N, sedangkan pada sel reproduksi atau gamet itu mengandung sejumlah haploid atau N kromosom. Nah, ini contoh jumlah kromosom pada beberapa spesies hewan ya. Nah, di sini termasuk di dalamnya ada manusia, kita punya 46 kromosom, dan yang lain-lainnya ini bisa dilihat seperti ini. Oke, ya seperti ini. Dua-dua kromosom. Katanya ntar ribet bongkar-bongkar itunya lagi ke pasti. Rika, tolong di mute dulu suaranya. Oke, demikian ya yang bisa ibu sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan di waktu yang tersisa ya, terkait dengan materi genom ini ya. Untuk minggu depan kita masuk ke materi tentang reproduksi sel saja dulu ya. Kita mungkin agak sedikit berbeda dengan rencana pada RPS ya, tapi dilihat dari runutan materinya mungkin lebih enak kalau habis genom ini kita langsung masuk ke materi pembelahan sel untuk yang minggu depan. Oke, silahkan jika ada pertanyaan untuk materi genom. Ibu maaf. Ya. Kalau jumlah kromosom diploid kan itu kan tadi ada jumlahnya tuh tabelnya. Itu ada yang 46, itu 6, 60, 78 dan lain-lain. Itu kalau yang semakin banyak itu gimana, Bu? Maksudnya perbedaan jumlah kromosom itu kayak gimana? Itu sih tidak ada pengaruh ke proses-proses yang ada di dalam selnya ya. Kalau yang tadi jumlah kromosom pada manusia misalnya ada 46 kromosom atau 23 pasang ya. Kemudian pada yang organisme lainnya ada yang berapa. Itu tidak mempengaruhi proses yang ada di dalam selnya, tetapi itu merupakan ciri khas dari masing-masing spesies itu sendiri gitu ya. Jadi berbeda spesies, berbeda organisme, itu juga berbeda jumlah kromosomnya gitu. Seperti itu aja sih. Jadi hanya beda jumlahnya aja gitu. Kayak misalnya tadi di bakteri hanya ada satu kromosomnya. Nah, kalau di manusia kita punyanya 46 kromosom atau 23 pasang. Terus pada organisme yang lain tadi ada berbeda-beda lagi jumlahnya gitu. Itu hanya pembeda antar spesies aja gitu. Ya. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, silahkan ada lagi.
Sudah cukup jelas tadi penjelasan Ibu, apakah terlalu cepat atau bisa diikuti? Bisa diikuti. Bisa ya? Bisa diikuti, Bu. Oke. Baik, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ya syukur-syukur kalau memang sudah jelas ya, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan itu dipersilahkan. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit, 4 menit lah ya. Silahkan dimanfaatkan waktunya. Tidak ada pertanyaan? Untuk yang pekan kemarin, apakah ada pertanyaan materi yang sebelumnya? Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan sih harapan Ibu kalian sudah bisa mengikuti apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi memang kita membahas dalam materi genom itu pada 3 macam organisme ya, pada virus, lalu pada prokariot dan pada eukariot ya. Nah, kalian harus bisa mendeskripsikan apa perbedaannya genom pada masing-masing organisme tersebut ya. Jika kalian bisa menjelaskan itu, maka target pembelajaran kita hari ini itu sudah tercapai gitu ya. Silahkan kalian bertanya pada diri kalian masing-masing dan coba jawab dengan pertanyaan yang kalian ajukan itu kalian jawab sendiri gitu ya. Nah, baik, kalau memang tidak ada ya materi ini Ibu cukupkan. Kemudian untuk materi PPT-nya akan Ibu berikan juga di Google Classroom ya. Jadi silakan nanti dibuka lagi Google Classroom-nya. Nah, untuk minggu depan kita masuk ke tadi materi reproduksi sel, dan bersiap-siap kalau mungkin pekan depan mungkin Ibu akan berikan kuis ya untuk 2 materi yang sudah Ibu sampaikan di 2 pekan ini. Begitu. Oke, cukup. Kita tutup saja. Ibu 2 materi aja, Bu, yang ini sama besok Ya, yang satunya. ya 2 materi ini aja dulu. Ya. Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian saja pertemuan kita hari ini. Jadi tidak perlu Zoom sesi kedua ya. Sampai jumpa lagi pekan depan ya. Dan juga tetap jaga kesehatan dan terus semangat ya, walaupun kita belajar masih di rumah gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk yang ngerekam tadi kegiatannya tolong nanti disampaikan ke Ibu lewat WA ya. Ya, sampai ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. kayak Ibu tutup ya.